Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang sudah melihat video kami sebagai media pembelajaran dan juga syarat dari tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penjualan angsuran yang anggotanya yang pertama Mas Muammar Aminul Hakim, yang kedua saya sendiri Dwi Prayogo, yang ketiga Mas Walaswana Dwipa, yang keempat Mas Ahmad Chandra Pamungkas, dan yang kelima Mas Hilmi Fanani. Kita masuk ke penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Profit adalah salah satu tujuannya ya. Jadi perusahaan melakukan sebuah langkah untuk mewujudkan dengan meningkatkan volume penjualan dengan penjualan yang pembayarannya secara bertahap juga. Jadi hal itu akan menarik para konsumen karena akan mendapatkan keringanan dalam pembayarannya. Tapi di dalam penjualannya dengan metode itu ada resiko yang sangat besar karena pembayarannya dilakukan beberapa periode di masa yang akan datang sehingga menimbulkan ketidakpastian. Jadi secara garis besarnya masalah itu timbul dalam hal ini dapat dibagi dua, yaitu masalah non akuntansi dan masalah akuntansi. Masalah non akuntansi, masalah utamanya adalah bagaimana cara untuk menekan resiko terjadinya kerugian karena adanya pembeli yang tidak memenuhi kewajiban dapat menjadi seminimal mungkin. Usaha untuk meminimalkan risiko ini digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran. Usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran dapat dilakukan dengan beberapa cara ya teman-teman. Meliputi seperti contohnya penjualan angsuran dilakukan secara selektif, bahwa penjualan angsuran hanya diberikan pada calon pembeli yang berkemampuan dan kejujurannya dapat dipercaya, misalnya pegawai negeri, profesi tertentu, dan juga sebagainya. Yang kedua, menyediakan perlindungan hukum kepada penjual. Secara hukum, penjual dapat dilindungi dengan cara membuat perjanjian jual beli angsuran yang isinya antara lain, contohnya perjanjian penjualan bersyarat. Menurut perjanjian itu, barang yang dijual secara kredit langsung diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, penyerahan hak atas barang tersebut ditunda sampai pembayaran selesai. Contoh yang kedua itu menggunakan bukti pemilikan sebagai jaminan kredit. Mungkin dalam sistem ini sertifikat tanah dan juga rumah ataupun BPKB kendaraan bermotor yang sering kita lihat itu digunakan sebagai jaminan kredit bank. Yang ketiga, menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Usaha ini dilakukan dengan menciptakan keadaan supaya pembeli harus berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk membatalkan pembelian angsuran. Karena pembatalan pembelian angsuran berarti kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak penjual. Agar keadaan ini dapat terwujud, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu uang mukanya harus besar. Ya mungkin agar melebihi penurunan nilai dari barang baru menjadi barang bekas juga ya teman-teman ya. Yang kedua,
Contohnya, jangka waktu angsuran tidak boleh terlalu panjang, karena mungkin apabila semakin panjang jangka waktu angsurannya, berarti semakin besar penurunan nilai atas barang yang dijual dan semakin besar peluang untuk menghilangkan jejak bagi pembeli. Contoh yang ketiga yaitu angsuran cukup besar. Jadi begini, biasanya angsuran harus melebihi penurunan nilai barang selama jangka waktu angsuran. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, saya menjelaskan mengenai masalah akuntansi. Masalah akuntansi di sini dibagi menjadi 4, yaitu pertama pengakuan laba kotor, lalu yang kedua perhitungan bunga dan angsuran, yang ketiga tukar tambah, lalu yang keempat pembatalan penjualan angsuran. Selanjutnya yaitu pengakuan laba kotor. Metode pengakuan pendapatan sesuai prinsip akuntansi, maka pendapatan baru akan diakui apabila ada 2 kriteria. Kriteria yang berikut sudah dipenuhi, yaitu yang pertama earning proses telah selesai, lalu yang kedua telah terjadi pertukaran. Apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, berarti pendapatan sudah direalisir dan pendapatan akan diakui. Sesuai dengan terpenuhinya kriteria realisasi, maka ada 4 dasar pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama dasar penjualan, yang kedua dasar penerimaan kas atau tunai, yang ketiga dasar produk selesai, lalu yang keempat yang terakhir yaitu dasar presentasi produk. Baik, lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perhitungan bunga dan angsuran. Besarnya pembayaran yang diterima dari pembeli terdiri dari unsur, yaitu bunga yang diperhitungkan dan angsuran pokok pinjaman. Besarnya pembayaran yang diterima saat tergantung pada 2 hal, yaitu yang pertama dasar perhitungan bunga. Terdapat 2 dasar perhitungan bunga yang sering dipakai, yaitu yang pertama besarnya bunga dihitung dari sisa pinjaman. Besarnya bunga dihitung berdasarkan sisa pinjaman pada periode awal, karena sisa pinjaman ini dari setiap periode selalu menurun, maka besarnya bunga juga selalu menurun. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut dengan sistem bunga menurun. Yang kedua, bunga dihitung dari pokok pinjaman. Besarnya bunga untuk setiap periodenya dihitung berdasarkan pokok pinjaman mula-mula. Pokok pinjaman mula-mula ini besarnya selalu tetap, maka besar bunganya juga tetap. Sistem ini disebut sebagai sistem bunga tetap. A. Dasar perhitungan angsuran pokok pinjaman. Di dalam dasar perhitungan angsuran pokok pinjaman terdapat 2 sistem perhitungan angsuran pokok pinjaman, yaitu yang pertama sistem angsuran tetap. Dalam sistem ini, besarnya angsuran untuk setiap periode akan selalu tetap. Sistem angsuran tetap ini dapat dipakai untuk sistem bunga tetap maupun sistem bunga menurun. Yang kedua, sistem anuitet. Dalam sistem ini, besarnya pembayaran untuk setiap periode akan selalu tetap, yang terdiri atas bunga pinjaman yang selalu menurun dan angsuran pokok pinjaman yang semakin besar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tukar tambah. Dalam hal ini, sebagai uang mukanya berupa barang bekas yang serupa dengan barangnya diangsur pembayarannya. Untuk menarik pembeli, biasanya dihargai lebih barang tersebut sehingga harga jualnya terlalu tinggi. Oleh sebab itu, perlu dicatat berdasarkan nilai realisasi bersihnya saja. Besarnya itu tentunya tidak boleh lebih dari harga pokok penggantinya. Apabila harga pokok pengganti tersebut tidak diketahui, maka nilai realisasi bersih adalah sama dengan taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya perbaikan sebelum dijual, biaya pemasaran dan laba normal. Selisih antara nilai yang disepakati dikelompokkan dalam rekening cadangan kelebihan harga. Kemudian pada poin terakhir, yaitu pembatalan penjualan angsuran. Yang pertama yaitu menggunakan metode akrual.
Di dalam metode ini, semua laba penjualan angsuran sudah diakui pada saat penjualan, sehingga saldo piutang penjualan angsuran menunjukkan besarnya harga pokok penjualan yang belum diterima pembayarannya. Maka besarnya laba atau rugi yang diakui dari pembatalan penjualan angsuran adalah sama dengan selisih antara nilai pasar barang bekas yang diterima dengan saldo piutang penjualan angsuran yang belum diterima pembayarannya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode angsuran, menggunakan metode penjualan angsuran. Dalam metode ini perusahaan baru mengakui laba kotor penjualan angsuran secara proporsional dengan besarnya penerimaan kas. Dengan demikian saldo piutang penjualan angsuran terdiri atas dua unsur, yaitu harga pokok penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.